Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li walidihim wa liman ajazahum lam muntasnadihim wa li sairil muslimina ajma'in. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Nama Bagus saya Purnomo ya. Insya Allah kita ketemu lagi dan insya Allah kita akan membahas terkait satu kitab Ar-Rahmah Al-Muhdah gitu ya. Rahmah yang dihadiahi gitu, yang dihadiahkan. Ini kitab apa ini? Manzuma fi Syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam wa fadhailihi. Nazom-nazom atau bait-bait di dalam menerangkan terkait syama'ilih, terkait keutamaan kesempurnaannya Kanjeng Nabi dan fadilah-fadilah keunggulan keutamaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditulis oleh Abu Mu'adz ya, Thariq bin Iwadillah bin Muhammad rahimahullahu taala. Begitu. Sekarang kita masuk ke halaman 16. Silakan dibuka halaman 16. Qabla an nabahas ya, sebelum kita membahas seyogianya alangkah baiknya kita akan melakukan dulu ya. Bait-baitnya akan kita lakukan dulu. Dari kalamuhu faslun yu'ad. Wahid, ithnani, thalatha. Tafadhol. Kalamuhu faslun yu'ad yafadu kullu ahad yu'idu liyufhama qadha ila ma sallama taqalu insurra minas sururi wal ghara wa fil bukai yakhsha'u fasawtahu la yarfa'u azizul qadri yusma'u faqidri aynun tadma'u yaqbalu 'udhul mu'tadin wa huwa minal khibbi hadir. Oke, syukran katsiran. Kalamuhu faslun yu'ad yahfazu kullu ahad yu'iduhu liyufhama kadza idza ma sallama. Kalamu adapun perkataannya Kanjeng Nabi itu faslan, jelas. Kalau saya suka cepet-cepet tuh, nah itu ya nggak boleh tuh. Jadi Kanjeng Nabi itu tek 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 pelan-pelan sehingga yu'ad dapat dihitung ya, sehingga kalamnya Kanjeng Nabi itu yu'ad bisa dihitung. Selanjutnya yahfazuhu kullu ahad, setiap orang bisa menghafalkan perkataannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak periwayat hadis, rawi hadis itu banyak sekali. Aksar atau yang paling al-muktsirun bi riwayat hadis di antara Abu Hurairah, ada Ibunda Aisyah dan yang lain juga. Kenapa kok sampai kadang ada sampai ribuan yang bisa menghafal hadisnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena perkataannya pelan-pelan. Di samping itu memang zaman dulu orang-orangnya kan kalaupun berdosa ya dikit banget, sehingga hatinya masih bening ya. Sudahlah hatinya bening, connect sama Allahnya kuat. Kemudian yang didengerin itu perkataan yang indah, yang baik, yang fasih, yang balaghah, yang jelas, yang itu bisa diterapkan. Kemudian ngomongnya pelan-pelan. Jadi secara softwarenya itu udah bagus orang-orang zaman dahulu, bening hatinya. Secara di luarnya sana yang ditangkap itu perkataan yang pelan-pelan. Kayak semisal begini, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Di samping itu mengandung makna yang ini ya, mengandung makna yang secara menyeluruh, ya kan? Kalam-kalam yang luar biasa itu. Tapi di satu sisi memang sedikit kan yang Nabi kalau ngomong. Ya ada memang hadis-hadis yang panjang, tapi secara periwayatan, secara ngomongnya Rasul itu pelan-pelan. Begitu. Apa contohnya hadis yang panjang itu? Misalkan ketika kejadian di perang apa itu?
perang Mu'tah atau perang apa itu? Yang hajinya panjang itu, yang terkait ada banyak orang munafik yang apa itu? Yang mengatakan uzur itu. Ada yang ingat perang apa itu? Perang Hunain, Tabuk. Oh iya, perang Tabuk ya, mohon maaf. Yang datang itu yang diantaranya sahabat, ada 3 sahabat yang sampai dinas oleh Al-Quran dan pertobatannya juga diabadikan oleh Al-Quran itu. Ya paling ya ada memang hadis-hadis yang panjang sampai berlembar-lembar itu. Tapi itu pun pelan-pelan dan itu kejadiannya juga beberapa ini. Ya begitulah. Kalau itu kan memang hadis yang apa itu ya? Yang disampaikan oleh sahabat juga, tetapi disandarkan pada Kanjeng Nabi. Kalau yang memang perkataannya Kanjeng Nabi itu pelan-pelan dia. Oke, selanjutnya yu'iduhu liyufhama. Nah, Kanjeng Nabi itu mengulang kalamnya itu liyufhama agar kalamnya bisa difahami. Jadi ada pertama itu memberikan pemanasan, yang kedua ditekankan lagi, yang ketiga kesimpulannya adalah begitu. Kadza idza masallama, demikian juga ketika beliau itu mengucapkan salam. Gitu ya. Ya selalu diulang, kemudian akan dipahami dan yang lainnya. Beliau ahli mengucapkan salam gitu. Takhalluhu insurra minas sururi badra wa fil bukai yakhsha'u fa sautahu la yarfa'u. Takhalluhu, engkau menyangka Kanjeng Nabi itu insurra, jika bahagia minas sururi, dari berbagai macam kebahagiaan, badro itu purnama. Menurut pemahaman saya, mohon maaf kalau ada salah ya, bahwa kita atau engkau atau kita ya menilai, menduga pada Kanjeng Nabi ketika beliau bahagia dari berbagai macam kebahagiaan, maka beliau itu nampak laksana purnama. Dan bahkan di satu riwayat ada seorang sahabat itu yang ketika membandingkan antara ketampanan Kanjeng Nabi dengan bulan purnama. Satu saat saya melihat purnama, itu nampak indah. Tapi ketika saya melihat Kanjeng Nabi itu lebih indah wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Apalagi ketika beliau itu bahagia, nampak badronya itu, bulan purnamanya. Wafil bukai, dan saat beliau itu nangis, sedih, yakhsha, beliau itu tunduk, khusyuk, begitu ya. Fasautahu la yarfa, maka suaranya Kanjeng Nabi itu tidak naik, tidak keangkat, begitu. Ketika bahagia laksana bulan purnama, ketika Kanjeng Nabi itu sedih, maka suaranya akan pelan dan beliau lebih tawadhu, lebih merendahkan diri beliau. Azizu sadrin yusma'u kal qidri ainun tadma'u yaqbalu 'udhral mu'tadzir wa huwa minal khibbi hadir. Azizu sadrin azizu sadrin, dengungan atau rintihan dada itu yusma', bisa didengar kal qidri, sebagaimana bejana, ketel, teko gitu. Ainun tadma'u, mata beliau mengalir. Jadi kalau beliau sedih itu kayak rintihannya itu bisa didengar. Tapi itu wallahu alam ya. Bagaimana ininya wallahu alam. Bisa jadi mungkin kayak kita aja pas lagi agak nangis sesungguhkan begitu. Jadi dengungan rintihan dada beliau itu bisa didengar. Sebagaimana ya kan tahu ya kider itu ya. Kalau dinyalain di atas kompor atau di tungku itu kan kadang kalau ada mendidih itu kan semacam ada bunyi agak-agak kedengaran lah gitu. Kadang juga enggak, tapi kalau saya bisa mendengarkan apa kayak ya ada dengungannya dikit ya. Kanjeng Nabi kira-kira seperti itu. Selebihnya wallahu alam. Ainun tadi mata beliau, ainun di sini mata, tapi yang dimaksud air mata ya. Air mata beliau itu mengalir begitu. Yaqbalu 'udhrul mu'tadzir. Ini betapa welas aslinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menerima uzurnya orang yang minta uzur. Jadi enggak banyak tanya yang aneh-aneh. Termasuk di perang Tabuk juga kan begitu. Ketika orang-orang munafik yang minta uzur, ya sudah.
perkara diterima atau tidak sama Allah, ya Kak, ya ini Kanjeng Nabi menghukumi zahirnya. Termasuk kita sebagai umatnya juga harusnya menghukumi zahirnya. Apalagi saya tidak terlalu hobi untuk mendetaili masalah dan kurang hobi untuk menginterogasi. Tapi sekalinya menginterogasi juga banyak masalahnya saya. Yang kabur, yang dikasih nasihat malah kabur, itu seringnya saya gitu. Makanya saya agak takut untuk ngasih nasihat itu. Jadi itu ya, kalau apa ya, kita jadi orang itu harus suka memberikan permaafan gitu loh. Oh iya. Bukan berarti saya tidak suka memberi nasihat, itu bukan berarti acuh, enggak, cuman ya ada waktunya, dipilih-pilih, dan bahasanya itu harus pas. Karena kalau nggak pas itu ya begitu itu. Ya ini mendetaili antum gini, antum ini, antum bohong gitu. Padahal Kanjeng Nabi enggak gitu ternyata. Bahkan orang munafik sekalipun ketika minta uzur ya sudah. Perkara kebohongannya, keburukannya itu ya yang jelas orang yang berbuat baik kebaikannya untuk dirinya, orang yang berbuat buruk keburukannya untuk dirinya. Perkara hasil akhir Allah yang menentukan gitu. Antum semalam di mana? Di Pondok Ustaz. Oh ya wis, harusnya begitu ya. Itu sebagai guru kalau ingin nyontoh Kanjeng Nabi, tapi sebagai murid ya yang dicontoh bukan oh ini guru saya atau saya habis mendengarkan Nazom Sama'il maka suka memberikan permintaan maaf, suka menerima permintaan maaf, suka memaafkan, suka menerima uzur dari orang-orang yang memberikan uzur, maka saya coba memanfaatkan itu. Ya nggak bisa juga, ya itu celaka di santrinya nanti. Maka ini harus imbang. Artinya apa sih? Kita jadi orang itu nggak suka mencari-cari kesalahan orang. Kalaupun ada orang berbuat salah kemudian meminta maaf, mohon maaf ya, saya tadi telat karena macet macam-macam gitu. Oh ya sudah. Perkara hakikatnya Allah yang menilai begitu ya. Wahwa minal khibbi hadir, dan Kanjeng Nabi itu terhadap penipu khib hadir, beliau berhati-hati. Ya kalau saya juga sama dengan itu ya. Kemarin juga itu ada mengatasnamakan apa itu? Salah satu marketplace lah ya, tidak saya sebutkan. Sampai akhirnya, Bapak member apa nih, gold atau platinum? Waduh Pak, lupa saya Pak. Dibuka aja Pak. Lo emang bisa tak? Coba aja buka. Mau saya, ternyata kan bisa ya, ketika ditelepon terus kita buka aplikasi yang lain ya. Mau saya buka, langsung saya matikan karena ini kemungkinan besar penipu. Meskipun ada embel-embel ininya gitu. Tapi kan tidak resmi gitu loh. Saya perwakilan dari ini gitu. Harus hati-hati. Kelemahan saya itu terlalu baik ke orang sehingga menganggap semua orang baik. Itu kadang nggak baik ya. Terlalu baik ke orang sehingga menganggap semua orang baik. Itu kadang nggak baik. Di satu sisi ini di setengah bait ini kita diajarkan untuk selalu menerima permintaan uzur dari orang yang minta uzur, minta izin. Di satu sisi terhadap penipu beliau itu sangat berhati-hati. Maka sekarang prinsip saya itu jangankan orang lain bisa menipu saya, teman saya itu loh, teman kelas saya itu loh bisa nipu saya kok, dan faktanya saya pernah ketipu kok, apalagi orang lain gitu. Maka di satu sisi ya itulah, kita harus komplit dalam menerima menyerap ilmu. Di satu sisi kita sangat mudah untuk memaafkan, menerima uzur. Di satu sisi kita harus hati-hati terhadap penipu. Hadza akhiruhu wallahu a'lamu bishawab. Semoga bisa difahami. Barangkali ada pertanyaan atau mungkin cukup jelas. Bisa ke sana lagi, monggo. Nah. Ada kesalahan, kekurangan, ada kejelekan, keburukan, ada yang nggak tepat faktanya, dalilnya, hadisnya, Qur'annya atau apapun itu semata-mata murni dari kesalahan saya sebagai manusia biasa. Dan jika ada kebenaran, ada kebaikan, ada sesuatu yang bisa ditangkap, diterima, diambil hikmahnya, semata-mata itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufik. Wallahu a'lamu bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bin Nabil Ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil fa'na. Rabbi fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih lana qurbatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antal zuqana wasi'a wa antal zuqana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.